Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan para sepuh yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan keimanan, masih diberikan ketakwaan, dan masih diberikan taufik, yang mana dengan taufik tersebut Allah mudahkan kita untuk dapat menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada suri tauladan baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya dan juga kepada para pengikutnya yang mengamalkan sunnahnya serta meninggalkan larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kemudahan, kesehatan dan juga keimanan hingga akhirnya kita bisa duduk di majelis lagi, terkhusus di dalam majelis syarah rinci rukun iman, yang mana di majelis ini kita membahas sebuah buku yang dikarang oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Syarah Rinci Rukun Iman. Pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu, kita sudah sampai pada rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari kiamat. Dan di antara bentuk atau konsekuensi dari beriman kepada hari kiamat adalah kita beriman dengan tanda-tanda hari besar atau hari kiamat yang besar. Ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas dua dari tanda-tanda hari kiamat yang besar, yaitu keluarnya Dajjal, dan juga yang kedua adalah turunnya Nabiullah Isa alaihi salam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sama-sama mengetahui bahwasanya beliau nanti akan keluar, ya, di sebuah menara putih yang terletak di sebuah daerah atau di sebuah daerah di daerah Damaskus, yaitu di dekat Syria atau Suriah sana, dan beliau akan ikut sholat berjamaah dan diimami oleh Imam Mahdi. Kemudian di antara sifat-sifat beliau atau sifat-sifat fisik beliau adalah beliau rambutnya panjang dan rambutnya betul-betul lurus, seolah-olah mengeluarkan air dari rambutnya. Kemudian beliau juga sedang perawakannya, tidak terlalu pendek dan tidak pula terlalu tinggi. Kemudian beliau memiliki perawakan yang kekar, bisa dibilang berotot, dan badannya padat, kuat, ya. Kemudian yang berikutnya, beliau memiliki kulit yang putih agak kemerah-merahan, ya. Kemudian pada pertemuan yang lalu pula sudah kita jelaskan bersama-sama atau kita bahas bersama di antara tugas-tugas Nabiullah Isa alaihi salam adalah beliau memimpin pasukan nanti di hari kiamat, dan beliau akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Ini di antara tugas dan sifat-sifat beliau. Kemudian di antara
tugas beliau yang sudah kita bahas bersama adalah beliau akan menghancurkan salib-salib yang ada di muka bumi. Ini diantara tugas Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian diantara tugas beliau juga nantinya adalah memusnahkan seluruh babi yang ada di muka bumi. Kemudian diantara tugas beliau juga adalah mengangkat yang namanya jizyah atau upeti. Di zaman sekarang, kalau ada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, namun ingin tinggal di daerah kaum muslimin, maka wajib bagi mereka membayar jizyah atau upeti, jatah keamanan, ya. Namun di zaman Nabi Isa maka tidak butuh lagi, karena kaum muslimin di zaman Nabi Isa adalah kaum yang sangat-sangat kuat nantinya, maka tidak perlu lagi ada namanya jizyah. Kemudian beliau bertugas nanti di hari kiamat akan menjadi hakim yang adil, ya. Beliau akan menjadi hakim yang adil, ya. Beliau alaihi salam hidup di muka bumi selama 40 tahun. Sekarang, ya, tatkala beliau diangkat oleh Allah ke atas langit, beliau berumur 33 tahun. Namun nanti tatkala diturunkan ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, maka beliau hidup selama kurang lebih 7 tahun. Hingga akhirnya beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di umur 40 tahun. Maka ini sekelumit dari tanda-tanda hari kiamat yang besar, yaitu turunnya Nabiullah Isa alaihi salam. Yang berikutnya di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ya'juj dan Ma'juj, ya. Disebutkan oleh Al-Ustaz Firanda Dirja hafizahullah taala, beliau sebutkan Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan anak Adam dari keturunan Nabi Nuh yang muncul di zaman Nabi Isa setelah diturunkan di atas muka bumi. Maka pelajarannya adalah Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan anak Adam. Berarti Ya'juj dan Ma'juj juga sama-sama manusia, bukan jin, bukan setan dan yang lainnya. Tapi mereka, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah nama kabilah, nama suku, bukan nama orang, ya. Jadi bukan dua orang, bukan, tapi adalah sebuah kabilah. Banyak nanti mereka, Ya'juj dan Ma'juj, ya. Dan mereka akan muncul nanti di hari kiamat, di akhir-akhir nanti tatkala Nabi Isa sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, ya. Disebutkan pula Ya'juj dan Ma'juj sudah ada sejak zamannya Dzulqarnain yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, hatta idza balaghas bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 93 sampai 94 Allah jelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj bersamaan dengan Dzulqarnain. Berbicara tentang Dzulqarnain, Dzulqarnain adalah manusia, namun para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya Dzulqarnain adalah seorang nabi. Dan ada juga yang mengatakan Dzulqarnain bukan seorang nabi, tapi orang yang soleh yang Allah berikan karunia yang lebih. Ibaratnya adalah seorang wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'ala kulli hal, di zaman itu karena saking onarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya,
ada sebuah kaum yang mereka omongannya itu nggak bisa dipahamin sama siapapun. Hingga akhirnya mereka mengetahui ada seorang yang bernama Dzulqarnain. Tatkala orang-orang tidak bisa memahami apa yang mereka bicarakan, ternyata Allah karuniakan Dzulqarnain paham terhadap permintaan mereka. Iya. Hingga akhirnya Dzulqarnain dimintai pertolongan untuk membuat sebuah pembatas atau penghalang. Agar apa? Agar kaum tersebut yang tidak bisa dipahami perkataannya atau pembicaraannya terlindung dari yang namanya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Yeah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard." Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang perusak. Fahal naj'alu laka kharja? Maukah engkau wahai Dzulqarnain kami beri upah agar engkau membuatkan untuk kami antaj'ala bainana wa bainahum sadda, agar engkau wahai Dzulqarnain membuatkan antara kami dengan Ya'juj dan juga Ma'juj itu pembatas, penghalang agar kami tidak dihancurkan oleh mereka. Karena nanti betul-betul Pak, di hari kiamat Ya'juj dan Ma'juj itu akan betul-betul memporak-porandakan makhluk bumi. Sampai-sampai di dalam riwayat bahwasanya mereka itu betul-betul menghancurkan penduduk bumi, hingga akhirnya mereka melempar panah ke langit. Kemudian tatkala panah tersebut turun dari langit, kembali lagi mereka temui ada darah di panah tersebut. Ya. Hingga akhirnya mereka mengira, Ya'juj dan Ma'juj ini mengira bahwasanya mereka telah menghancurkan, kami telah menghancurkan seluruh penduduk bumi dan kami juga mengalahkan penduduk langit. Padahal itu fitnah yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Fa'ala kulli hal, Ya'juj dan Ma'juj adalah sebuah kabilah perusak, pembuat onar, penghancur, dan yang serupa dengannya. Maka jangan sampai ada di antara antum yang kasih nama anak Ya'juj atau Ma'juj. Jangan dikira itu suatu kekerenan, enggak, itu jelek itu. Jangan dikasih nama anak Ya'juj dan Ma'juj. Dan jangan pula ngatain orang yang dia sifatnya perusak, ini orang kayak Ya'juj dan Ma'juj. Nah, enggak bisa, jangan seperti itu. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tatkala kaum tersebut meminta pertolongan kepada Dzulqarnain, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kembali tentang perkataan Dzulqarnain, orang soleh ini. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainahum atau aj'al bainakum wa bainahum radma. Wahai kaum, kata Dzulqarnain, sesungguhnya apa yang kalian tawarkan kepadaku itu enggak berarti untukku. Tapi apa yang telah Allah berikan kepadaku itu lebih baik daripada yang kalian berikan kepadaku. Upah itu enggak berguna untukku. Udah enggak usah, saya enggak butuh upah dari kalian. Tapi permintaan Dzulqarnain satu. Ya. Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Akan tetapi wahai kaum, daripada kalian memberikan aku upah, lebih baik kalian bantu aku dengan kekuatanmu, kekuatan kalian. Akhirnya Dzulqarnain memerintahkan kepada kaum tersebut, atuni zubaral hadid. Wahai kaum, bawakan kepadaku lempengan-lempengan besi. Cari, entah bagaimana caranya, cari. Kemudian kata Dzulqarnain, hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu. Kemudian kalau kalian sudah dapetin lempengan-lempengan besi tersebut, susun, tumpuk sampai menjadi ibarat kata gunung, ya.
Diriwayatkan itu gunungnya tumpukan besi itu yang menjadi gunung berapa kilo gitu, berkilo-kilo. Ya. Kemudian tatkala sudah sampai menjadi sebuah atau dua gunung lempengan besi, kemudian Dzulqarnain memerintahkan kembali. Qala infukhu, kata beliau, setelah udah menjadi dua gunung, maka bakar dua lempengan tersebut, dua gunung lempengan besi tersebut bakar. Ya. Hatta idza ja'alahu naran, sampai betul-betul itu gunung menjadi api yang menyala-nyala. Nah, hingga akhirnya Dzulqarnain berkata kembali, atuni ufrigh alaihi qitra. Ya. Kemudian tatkala sudah menjadi merah, udah menjadi tembaga yang mendidih, sini aku tuangkan ke atasnya. Maksudnya di atas mereka, ya. Di atas gunung tersebut, supaya si Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa naik dan tidak bisa pula melobanginya. Ya. Famasta'u ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Ternyata Dzulqarnain punya ide, dibuatkan pembatas yang terbuat dari api yang menyala-nyala. Supaya apa? Supaya Ya'juj dan Ma'juj itu nggak bisa naik ke atas dan nggak bisa pula nembus temboknya. Ya, kurang lebih seperti itu tentang Dzulqarnain, ya, Dzulqarnain. Taib, fa'ala kulli hal, ya, fa'ala kulli hal. Cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj adalah sebuah cerita yang harus kita imani nantinya atau saat ini, ya. Karena ini diantara bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah menceritakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 93 dan 94. Taib. Kemudian di sini Al-Ustadz Firanda Dirja menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala betul Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menaiki pembatas tersebut atau melubangi pembatas tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan famastata'u ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Dan mereka akhirnya Ya'juj dan Ma'juj itu nggak bisa naik dan nggak bisa pula nembus. Kemudian Dzulqarnain berkata, qala hadza rahmatun min rabbi. Dzulqarnain berkata, sesungguhnya ini adalah rahmat, karunia dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Akan tetapi yang seperti ini nih, kalau memang udah waktunya hancur, hancur. Kalau Allah kehendaki hancur, hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan sungguh janji Rabbku itu adalah suatu kenyataan dan pasti akan terjadi. Dari ayat ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kita kalau diberi kekuatan, diberi jabatan, diberi kekayaan, diberi kecerdasan, diberi ketampanan, kecantikan, kemudahan dalam segala urusan, dan apapun itu dari bentuk nikmat Allah, jangan pernah takabur atau ujub, sok-sokan, mentang-mentang, sampai bilang ke orang-orang, ini kan karena saya pinter, makanya saya bisa punya jabatan seperti ini. Ini kan karena saya usaha dari jam 7 sampai jam 5. Ini kan karena saya giat. Ini kan karena saya udah puntang-panting ke sana kemari. Ini kan karena saya, ini kan karena saya. Lihat bagaimana orang-orang soleh terdahulu, dan terkhusus tentang Dzulqarnain ini. Disebutkan Dzulqarnain itu hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah lama umurnya udah bertahun-tahun, beribu-ribu tahun yang lalu. Tapi beliau tidak pernah menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus lebih daripada itu.
Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran, apalagi sampai terkena penyakit ujub. Bangga atas pencapaian sendiri tanpa disandarkan kepada Allah Rabbul Izzah. Ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apapun itu dalam segala bentuk yang berupa kenikmatan, itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau sudah seperti itu, maka jangan pernah lagi ada yang namanya sombong, takabur dan semisalnya. Misal kita ketika sudah di atas angin, maka jangan sombong, karena bisa jadi Allah hilangkan itu dalam waktu sekejap. Ya. Tapi kalau di atas, tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini semua dari Allah. Alhamdulillah, ini bentuk karunia Allah. Ini semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ana mah enggak ada apa-apanya. Ini semua dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terus seperti itu. Kenapa? Kalau kita enggak seperti itu, bisa jadi Allah hilangkan semua dalam waktu sekejap. Ya. Sebagaimana Qarun, sebagaimana Fir'aun, sebagaimana orang-orang yang diceritakan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau Al-Ustaz Firanda Dirja menyebutkan tentang pengertian Ya'juj dan Ma'juj. Secara bahasa Arab berasal dari kata ajjaja yu'ajjiju, yang artinya bermacam-macam. Ada yang mengatakan ta'ajjaja yata'ajjaju, yang artinya itu api yang menyala-nyala. Dan ada juga yang mengatakan maksudnya syiddatul muluhah, yang asinnya kelewat kelebihan atau kelebih-lebihan. Ya. Dan ada juga yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu artinya dari al-mauj, yaitu gelombang yang sangat besar. Yang disebutkan oleh para ulama secara garis besar kesimpulannya adalah Ya'juj dan Ma'juj itu artinya liar dan juga ganas. Ya. Ini salah satu di antara pengertian dari makna Ya'juj dan Ma'juj. Okay. Kemudian berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, maka tidak terlepas dari yang namanya dinding atau pembatas tersebut. As-sadd, sadd, pembatas, penghalang. Ya. Orang-orang mengatakan bahwasanya dindingnya ada di daerah Kazakhstan dan lain seterusnya, dan semisalnya dan lain seterusnya, maka ini tidak ada kepastian secara riwayat yang sahih. Karena sampai saat ini tidak ada yang tahu di mana posisi tembok Ya'juj dan Ma'juj. Maka kalau ada orang yang ngalang-ngarang cocok logi di sini dan di situ, maka jangan didengar. Ya. Pernah saya dengar juga itu riwayatnya tembok Cina itu temboknya Ya'juj dan Ma'juj. Lihat gimana ceritanya itu. Ya Allah a'lam bis-shawab. Fa'ala kulli hal. Ya. Di sini beliau sebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah memiliki kuasa untuk menutup penglihatan manusia dari melihat itu semua, sehingga mereka tidak mampu melihat lokasi benteng yang menutupi keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Maka ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai ada di antara kita yang mengira-ngira atau mencocok logi, oh ini temboknya Ya'juj dan Ma'juj, di sini dikasih sebuah titik pasti, itu nggak boleh. Karena Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya tembok Ya'juj dan Ma'juj atau benteng tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari penglihatan manusia biasa. Ya. Baik. Meskipun ada ulama yang berpendapat bahwasanya tembok tersebut ada di daerah sekitaran istan-istan itu, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkistan, Dagestan dan lain seterusnya. Tapi wallahu a'lam bis-shawab, tidak ada yang tahu secara pasti di mana lokasi tembok tersebut. Kemudian pembahasan tentang ciri-ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama beliau sebutkan dalam sebuah hadis adalah sigharul uyun. Ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj, sigharul uyun, matanya sipit-sipit. Matanya sipit-sipit.
Kemudian yang kedua, iradul wujuh. Iradul wujuh. Dan wajahnya itu lebar. Matanya sipit, wajahnya lebar. Kemudian yang ketiga, suhubus syu'ur. Rambutnya berdiri, menjegrik. Kemudian ciri yang keempat, ka'anna wujuhahum al-mijanul bitraqah. Wajah mereka seperti perisai yang berkulit, maksudnya itu gempal. Gempal mukanya. Putih, ya. Matanya sipit, rambutnya jegrik. Kemudian wajahnya lebar. Kalau antum perhatikan, itu wajahnya orang-orang Mongol seperti itu. Tapi bukan berarti orang-orang Mongol adalah kabilah Ya'juj dan Ma'juj, bukan. Tapi kurang lebih seperti mereka. Orang-orang Mongol kalau antum perhatikan itu seperti itu. Karena mereka terbiasa hidup di daerah yang dingin. Ya, akhirnya mereka putih merah-merah. Mukanya tebal-tebal. Gempal-gempal. Pipinya udah kayak bakpao semua. Ya, rambutnya, kalau rambut kita kan ikal kebanyakannya. Lurus, lempeng ke bawah. Kalau mereka enggak. Ke atas. Kalau dibotakin 5 cm langsung nusuk-nusuk tuh. Nah, itu kurang lebih disebutkan oleh para ulama. Dan juga diantara kriteria mereka disebutkan dalam beberapa riwayat adalah hidung mereka itu kecil. Hidung mereka kecil, ya. Hidung mereka kecil. Dan juga disebutkan dalam beberapa riwayat rambut mereka agak pirang. Rambut mereka agak pirang, ya. Adapun di sini beliau sebutkan ciri-ciri fisik lainnya yang telah disebutkan dalam buku-buku tafsir, bahwasanya tubuh mereka ada yang setinggi pohon, ada juga yang mengatakan ukuran mereka, tubuh mereka cuma sejengkal, ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya telinga mereka itu lebar, telinga sebelah kanan buat kasur, telinga sebelah kiri buat selimut. Maka ini riwayat yang tidak ada sandarannya secara valid. Maka tidak bisa dipastikan, ya. Namun secara umum Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa. Namun nanti di hari kiamat mereka bersifat bengis, ya, ganas dan semisalnya. Taib. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu waktu nanti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari dinding tersebut. Pasti akan keluar dari dinding tersebut. Tapi nanti, ya, untuk saat ini enggak. Mereka lagi sibuk ngelobangin, nggak bisa lobang. Besoknya lagi sama, terus seperti itu. Tapi nanti ada suatu waktu di mana pemimpin mereka mengucapkan kalimat insya Allah. Hingga akhirnya tembus itu tembok. Nah, tembus itu tembok, buyar akhirnya Ya'juj dan Ma'juj. Kurang lebih jumlahnya miliaran mungkin. Ya. Habis nanti makhluk yang ada di muka bumi itu. Habis sama mereka. Allahul musta'an. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 96, dalil yang mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj pasti akan keluar dari temboknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebut dibuka, akhirnya mereka turun dari tempat tersebut dengan cepat ke segala penjuru atau ke segala arah, dari tempat yang paling tinggi, ya. Ya, mantum bayangin tuh berarti. Gimana ngerinya nanti huru-hara hari kiamat. Makanya kalau antum lalai dengan kehidupan dunia, baca buku yang berkaitan tentang hari kiamat. Atau dengarkan kajian yang berbicara tentang huru-hara hari kiamat. Langsung seketika itu biidznillah, kalau hati kita bersih, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibicarakan tentang hari kiamat, tapi kita ya udah ibarat angin yang lewat, berarti ada kesalahan dalam keimanan kita. Ya.
Karena ngeri nanti hari kiamat. Az-zilzal, goncangan. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala terkatakan sampai-sampai seorang ibu itu meninggalkan yang dia susui. Lagi disusuin itu dibuang sama ibunya sendiri. Itu saking ngerinya hari kiamat. Kalau sekarang mana ada ibu yang dia betul-betul sayang sama anaknya ya. Bukan ibu-ibu yang kurang ajar. Yang anaknya habis lahir diplastikin dibuang. Ya, tapi kalau ibu itu betul-betul sayang sama anaknya, nggak mungkin anaknya lagi netek dilempar. Tapi nanti di hari kiamat akan terjadi. Wallahul musta'an. Baik. Dan juga Nabi SAW menyebutkan sebuah dalil yang mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, adalah dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ke-7135. Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Wa halaqa bi isbi'aihi al-ibham wallati taliha. Celaka orang-orang Arab dari keburukan yang semakin mendekat. Sesungguhnya hari ini telah terbuka benteng akibat Ya'juj dan Ma'juj dengan seukuran ini. Sementara beliau menggambarkan sebuah lubang melingkarkan ibu jari dan jari lainnya. Segini. Nih. Nabi perkataannya adalah wahyu. Dan perkataan Nabi tidak boleh diragukan. Maka hati-hati. Nanti di hari kiamat orang-orang Arab sudah dikasih wanti-wanti. Tentang apa? Tentang kecelakaan ya. Keburukan yang semakin mendekat. Yaitu apa? Lubang Ya'juj dan Ma'juj sudah terbuka sebesar ini. Ini kecil. Ya. Tapi ternyata dengan ini Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Dan kalau sudah keluar, hancur manusia yang ada di, atau makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Fa'ala kulli hal. Baik. Di sini beliau sebutkan kembali, waktu dibuka dinding Ya'juj dan Ma'juj. Kapan dibuka? Ya. Beliau sebutkan, dinding Ya'juj dan Ma'juj akan dibuka pada hari kiamat. Yaitu pada saat diturunkan Nabi Isa alaihi salam. Dibuka di hari kiamat tatkala Nabi Isa alaihi salam turun ke muka bumi. Adapun tinggi, lebar, tebalnya tidak tahu. Namun nanti setiap hari Ya'juj dan Ma'juj berusaha melobangi dinding tersebut. Tapi setiap kali mereka melobangi dinding tersebut dan melihat cahaya matahari dari lubang tersebut, mereka berkata kepada temannya agar melanjutkan pekerjaannya esok hari. Jadi kalau udah kelihatan matahari, pemimpinnya bilang pulang, ayo pulang, lanjut lagi besok. Ya. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya mereka sedang berada di tempat tertutup. Mereka berada di tempat tertutup. Ketika udah kelihatan matahari, ada cahaya masuk, selesai. Besoknya ketika udah gelap lagi, mulai gali lagi, gali lubang, buka. Udah kelihatan matahari, seperti itu lagi, pulang lagi dan seterusnya. Hingga akhirnya di antara mereka ada yang mengatakan, kita berhenti dan kita lanjutkan lagi besok insya Allah. Setelah beribu-ribu, ratusan, ribuan kali, pemimpinnya nggak pernah bilang insya Allah. Tapi sampai nanti ada waktu di mana pemimpinnya ini bilang kita lanjut lagi besok, insya Allah. Ketika udah diucapkan insya Allah, baru ya. Di sini di dalam sebuah hadis Nabi SAW katakan, Inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yaum. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu senantiasa menggali lubang, membolongi tembok tersebut setiap hari yang dibuat oleh Dzulqarnain.
hatta idza kadu yarawna syu'a syams, sampai-sampai ketika setiap kali mereka melihat ada cahaya matahari, qala alladhi alaihim, pemimpin mereka akan berkata, irji'u fasanahfiruhu ghada, ayo pulang, kita akan lanjutin lagi besok. Fayu'iduhu Allahu ashadda makan. Ya. Kemudian Allah ketika mereka udah pulang, Allah tutup lagi lubangnya. Tutup lagi, lebih parah lagi, ya. Normal lagi jadinya. Hatta idza balagat muddatuhum wa arada Allahu an yab'atsahum 'alan nasi hafaru, ya. Hingga akhirnya tatkala mereka tiba dan Allah hendak mengeluarkannya kepada manusia, maka mereka mulai lagi lubangin lagi, hingga akhirnya sampai kelihatan matahari lagi, ya. Hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syams qala alladhi 'alaihim irji'u fasatahfirunahu ghada. Ketika udah mulai kelihatan matahari lagi, pemimpinnya bilang lagi, ayo pulang lagi, kita lanjutin lagi besok. Besok pasti akan lubang nih, akan kebuka nih. Insyaallah ta'ala, disebutkan insyaallah, jika Allah berkehendak pasti akan bolong, ya. Wastatnau faya'uduna ilaihi wa huwa kahayatihi hina tarakuhu. Kemudian benar ketika pemimpinnya bilang ayo pulang, kita lanjutin lagi besok, insyaallah. Yang biasanya setelah beribu-ribuan kali percobaan itu nggak pernah ada bolongan, digali berlobang terus ketutup lagi sama Allah, berlobang ditutup lagi sama Allah, berlobang ditutup lagi sama Allah. Kemudian akhirnya ketika pemimpinnya bilang insya Allah, baru lobang tersebut nggak ketutup lagi, tetap terbuka, ya. Kemudian fayahfirunahu wa yakhrujuna 'alan nas fayunshifulnal ma, hingga akhirnya ketika sudah lubang selesai, baru mereka makin semangat, dibuka, terbuka. Tatkala mereka sudah membuka lubang tersebut, ya, kemudian mereka keluar kepada manusia secara umum, fayunshifunal ma, kemudian mereka membantai manusia dan mengeringkan sungai-sungai. Karena mereka itu banyak. Jadi setiap kali mereka melewati sebuah sungai, sungai tersebut pasti kering. Pasti kering. Kenapa? Saking banyaknya jumlah mereka. Kebayang antum? Setiap ada sungai, habis itu sungai. Kering. Berapa jumlah orangnya berarti? Kemudian wa yatahassanu an-nasu minhum fi husunihim, hingga akhirnya manusia semua berlindung dari Ya'juj dan Ma'juj, bersembunyi di balik tempat persembunyian mereka atau di benteng-benteng mereka. Fayarmuna bisihamihim ilas sama. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj ini tatkala mereka lihat orang-orang udah enggak ada lagi, ada yang ngumpet, ada yang mati dan lain seterusnya, mereka lempar panah ke langit. Fatarji'u 'alaiha ad-dam alladhi ujfadh. Kemudian tatkala mereka menembak ke arah langit, panah tersebut kembali ke arah mereka dalam kondisi sudah berlumuran darah. Fayaqulun, kemudian Ya'juj dan Ma'juj berkata mereka semua, qaharna ahlal ardi, sungguh kami telah menaklukkan penduduk bumi. Wa alauna ahlas sama, dan kami telah meninggikan atau telah mengalahkan pula penduduk yang ada di langit. Fayab'atsullah naghfan fi aqfaihim. Kemudian tatkala mereka sudah sombong, sudah ujub, sudah jumawa, Allah ciptakan sebuah ulat kecil, ya, dan Allah hancurkan mereka melalui kerongkongan atau mulut-mulut mereka, paruh-paruh mereka,
Ya. Fayaqtuluhum biha. Dan ternyata Allah hancurkan mereka cuman dengan ulat. Cuman dengan ulat, Pak. Modal ulat satu, Allah hancurkan mereka. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Allah yang tahu caranya. Tapi lihat, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu mampu. Dan Allahu akbar. Allah maha besar. Nggak ada yang bisa ngalahin Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangin, di hari kiamat nanti Ya'juj dan Ma'juj akan menghancurkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Tapi ternyata apa? Allah hancurkan mereka dengan ulat. Dengan ulat, modal ulat. Ini semakin menunjukkan kepada kita kalau kita itu kecil. Kita itu kecil. Kita nggak ada apa-apanya. Maka jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita takabur, jangan pernah kita ujub, jangan pernah kita bangga, dan jangan pernah kita mentazkiyah diri kita sendiri. Siapapun kita, mau kita lulusan A, B, C, mau kita punya kekayaan beratus-ratus triliun bahkan, mau kita gantengnya luar biasa atau cantiknya luar biasa, jangan sombong. Lihat bagaimana perlakuan Allah kepada Ya'juj dan Ma'juj tatkala mereka sudah mulai jumawa, sombong. Modal satu buah ulat, ya. Allah kirim ulat, ya. Entah itu satu ulat atau banyak. Intinya Allah hancurkan mereka via ulat melalui leher-leher mereka, ya. Dan ulat tersebut menghancurkan mereka dalam serempak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita mawas diri, sadar bahwasanya kita itu adalah abdun, seorang hamba. Yang namanya hamba itu nggak bisa ngapa-ngapain. Maka apapun itu, baik itu kesenangan atau kesulitan, sandarkan kepada Allah. Kalau kita punya kebahagiaan, alhamdulillah. Kalau kita ternyata diuji sama Allah dengan musibah, maka alhamdulillah. Ngaca, ini apa nih? Dosa apa yang sudah saya perbuat? Maksiat apa yang sudah saya jalani? Ketaatan apa yang saya lalaikan? Jangan nunjuk-nunjuk orang. Nunjuk orang itu nanti, kalau kita sudah nunjuk diri sendiri. Dan jangan terburu-buru, ya. Jangan pernah terburu-buru. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini beliau sebutkan, ya. Ya'juj dan Ma'juj keluar menghadapi manusia dengan begitu dahsyat, kemudian melakukan kerusakan. Mereka tidak menemukan satu makhluk pun kecuali mereka merusaknya. Apapun itu akan dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tidaklah mereka melewati sumber air pun di atas muka bumi kecuali mereka habiskan, dikarenakan mereka memiliki jumlah yang sangat banyak. Ketika kelompok dari mereka yang berada di depan melewati sungai Tabariyah atau Tiberias, maka air sungai tersebut habis hingga kelompok yang di belakang tidak mendapatkan bagian air dari sungai tersebut. Kelompok tersebut, setelah itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam. Baru tatkala udah betul-betul hancur, baru Allah wahyukan kepada Nabi Isa untuk turun, ya. Kemudian dalam hadis Nabi katakan, "Idza auhallahu ila Isa," apabila Allah telah mewahyukan kepada Isa, "Inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim faharriz ibadi ila tur." Wahai Isa, ya, wahai Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang mana tidak ada seorang pun yang mampu memerangi mereka. Maksudnya Ya'juj dan Ma'juj itu nggak bisa diperangi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Isa, ya, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba yang mereka itu nggak bisa memerangi memerangi Ya'juj dan Ma'juj.
faharriz ibadi ila tur, maka wahai Isa bawalah hamba-hambaku tersebut ke daerah Tur, ya. Kemudian wa yab'atullahu Ya'juj wa Ma'juj, kemudian Allah bangkitkan Ya'juj dan Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun, kemudian mereka turun secara cepat dari seluruh daerah yang tinggi, maksudnya dari benteng-benteng mereka, ya. Kemudian fayamurru awailuhum ala buhairati tabariyah fayashrabuna ma fiha, kemudian diantara mereka itu melewati sungai Tabariyah atau Tiberias, kemudian mereka minum dari situ. Wa yamurru akhiruhum fayaqulun, kemudian yang paling terakhir dari rombongan Ya'juj dan Ma'juj mengatakan, laqad kana bi hadhihi marrah ma'an ma'un, ya bukan ma'an, laqad kana bi hadhihi marrah ma'un, sungguh tadi perasaan di sini tuh ada airnya, kok jadi nggak ada lagi. Ternyata karena sudah diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj di bagian yang paling depannya, ya. Baik. Fa'ala kulli hal jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka perlu kita waspadai bersama tentang Ya'juj dan Ma'juj, ya. Baik, yang berikutnya yaitu tanda-tanda kiamat besar yang keempat, 5 dan 6. Tanda-tanda kiamat besar yang nomor 4, 5 dan 6. Yang pertama adalah apa? Masih ingat jamaah? Hah? Yang pertama itu yang kedua, turunnya Nabi Isa. Keluarnya Dajjal atau turunnya Dajjal, ya. Yang kedua turunnya Nabiullah Isa alaihi salam. Yang ketiga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Adapun yang keempat, 5 dan 6 adalah peristiwa longsor, ya. Peristiwa longsor atau amblas, ya. Yaitu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2901. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Sesungguhnya kalian atau bahwasanya hari kiamat itu tidak akan terjadi sebelum terjadi 10 perkara tanda besar atau tanda-tanda besar hari kiamat. Fadzakara ad-dukhan, yang pertama Rasulullah sebutkan ad-dukhan, yaitu asap. Wad-dajjal, yang kedua dajjal. Yang ketiga wad-dabbah, yaitu serangga. Serangga itu bisa berbicara nanti di hari kiamat. Wa tulu'asy-syamsi min maghribiha. Yang keempat, Rasulullah SAW sebutkan, dan terbitnya matahari dari bagian timur apa barat, Pak? Barat, ya, dari barat. Wa nuzulu Isa alaihi salam ibni Maryam sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang kelima, turunnya Nabiullah Isa alaihi salam. Dan yang keenam, wa Ya'juj wa Ma'juj, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa thalathata khusufin, dan 3 longsor. Khasafun au khasfun bil masyriq, yang pertama sebuah longsor di daerah timur. Wa khasfun bil maghrib, yang kedua longsor di daerah barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, yang ketiga, dan longsor di daerah jazirah Arab. Ini berarti 9. Yang 10 Rasulullah SAW sebutkan, wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim, yaitu
api yang keluar dari daerah Yaman. Yang dengan itu orang-orang manusia digiring menuju mahsyar. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah, di antara tanda-tanda besar hari kiamat yang berikutnya atau yang keempat disebutkan oleh Al-Ustaz Firdan Danir jadi dalam kitabnya Syarah Rinci Rukun Iman adalah peristiwa longsor atau amblas, ya. Jadi longsornya bukan longsor yang biasa terjadi di sekarang-sekarang ini, bukan. Tapi betul-betul longsor di mana-mana, longsor yang besar. Ya. Dalam sebuah hadis juga, wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu adzan, kita lanjutkan biidznillah taala setelah salat Isya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bahas satu tanda besar hari kiamat yang keempat, yaitu 3 peristiwa longsor. Baik itu peristiwa longsor di daerah timur, atau longsor di daerah barat, atau longsor di daerah Jazirah Arab. Namun yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi pernah bersabda, beliau katakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ummu Salamah, sayakunu ba'di khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jaziratil Arab. Wahai Ummu Salamah, ketahuilah sesungguhnya nanti setelahku, setelah peninggalanku nanti akan terjadi longsor di daerah timur, longsor di daerah barat, dan longsor di daerah Jazirah Arab. Kemudian mendengar perkataan tersebut, Ummu Salamah bertanya kepada Nabi. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, ayukhsafu bil ardi wa fihi mussalihun. Wahai Rasulullah, apakah longsor tersebut akan terjadi sedangkan di situ ada orang-orang soleh? Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Salamah, "Na'am, idza kana aktsaru ahliha al-khabath." Iya wahai Ummu Salamah, apabila di sana nanti banyak penghuni buminya yang melakukan kemaksiatan. Beranjak dari hadis ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya setiap kemaksiatan yang kita lakukan akan memberikan dampak, baik itu yang nampak atau yang tidak nampak oleh kasat mata. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa, beliau sebutkan yang namanya maksiat itu akan memiliki pengaruh cepat atau lambat seperti racun yang masuk ke dalam tubuh. Yang namanya racun itu ada yang langsung berpengaruh dan ada yang setelah bertahun-tahun baru menimbulkan efek. Sama halnya dengan maksiat bagi muka bumi. Sama, setiap kemaksiatan pasti akan menimbulkan efek bencana. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Semakin sebuah daerah, semakin sebuah kampung atau negeri banyak maksiatnya, semakin pula peluang untuk Allah hancurkan. Meskipun di dalamnya ada orang yang soleh. Maka pelajaran juga bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang mampu untuk amar ma'ruf nahi mungkar,
jangan diam tatkala ada kemaksiatan. Karena disebutkan orang yang diam terhadap kemaksiatan sama halnya seperti setan yang bisu. Orang yang mendiamkan kemaksiatan sama dengan setan yang bisu. Maka hati-hati. Kalau kita tahu di daerah kita, terkhusus di keluarga kita, ada yang nggak sholat 5 waktu, ada yang nggak puasa Ramadan, ada yang suka minum khamr, suka main judi, suka main judol, dan semisalnya. Terus kita diem aja, hati-hati. Bisa jadi Allah menghukum hamba tersebut, namun imbasnya mengenai kita pula. Bisa jadi, karena ini disebutkan oleh Nabi SAW akan terjadi longsor di daerah timur, di daerah barat, di daerah Jazirah Arab. Ummu Salamah katakan, apakah orang-orang solehnya juga kena? Iya, kalau ternyata penghuninya banyak yang bermaksiat. Maka kita harus saling ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan jangan saling ta'awun di dalam al-ithmi wal udwan. Jangan saling ta'awun dalam tolong menolong dalam dosa dan juga kemaksiatan. Ada orang korupsi disimpan-simpan, dibiarin, malah dibantu ngumpet. Ada orang ngambil ini ngambil itu disimpan, dan lain seterusnya. Ada orang main maksiat dan lain seterusnya dibiarin. Ini hati-hati, karena imbasnya akan terkena kepada orang soleh itu tersebut pula. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah gempa bumi, banjir, longsor, apapun musibah yang Allah kirimkan, yang pertama kali tugas kita adalah berkaca dan menunjuk diri sendiri. Bisa jadi yang demikian dikarenakan ulah kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, Allah katakan, ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun sebuah bentuk musibah yang menimpa kalian, maka itu semua asalnya dari diri kalian sendiri, dan Allah adalah zat yang telah mengampuni kalian semua dengan banyak. Ya. Jadi kalau ada bencana, jangan cuman sekedar oh ini karena ada pergerakan atau pergeseran lempeng ini. Jangan cuman itu, tapi sebelum itu kita tunjuk dulu diri sendiri. Oh ini berarti mungkin bisa jadi karena dosa yang saya lakukan, atau dosa orang-orang yang ada di sekitar saya, dan seterusnya. Baru pergerakan lempeng, ini karena ada ini, karena ada itu, dan lain seterusnya. Ya, maka ini salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar. Adapun berikutnya biidznillah, yaitu tentang dukhon atau tentang asap, dan juga tentang terbitnya matahari dari barat, dan juga hewan yang mampu berbicara atau dabbah, atau yang berikutnya yaitu api yang menggiring manusia. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebelum kami tutup, ada sedikit kuis, dan kuisnya insyaAllah ada hadiahnya. Yang cepat dia dapat hadiahnya parfum, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Taib, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau hadiah? Mau apa enggak mau? Hah, udah pada ngantuk Ustaz. Udah pada pengen pulang bawaannya. Ini biar semangat, ada hadiahnya. Taib. Pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan 6 tugas Nabi Isa alaihi salam? Ini pertanyaan yang berkaitan dengan pertemuan terakhir. Silakan Pak. Hah?
Ya, satu, membunuh Dajjal. Dua, hancurin salib. Dua, tiga, bunuh babi. Hilang tuh, musnah nanti yang namanya babi di muka bumi. Empat, bukan melarang, mengangkat. Udah dihapus hukum jizyah. Itu yang keempat. Yang kelima, barakallahu fiik. Tafadhol Pak, silakan Pak. Dapat juga lah, yang penting usaha. Ini bukan siapa yang bisa, tapi siapa yang mau. Barakallahu fiik, silakan Pak. Hayakumullah. Yang berikutnya, pertanyaan kedua. Tadi telah kita pelajari bersama bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar nanti di hari kiamat. Dan ada seorang soleh yang diperintahkan oleh sebuah kaum untuk membuat benteng atau tembok. Siapa orang tersebut? Tafadhol Pak. Dzulqarnain, tafadhol. Di surat apa Allah cerita tentang itu? Surat Al-Kahfi. Ayat berapa Pak? Silakan. Barakallahu fiik Pak. Barakallahu fiik. Baik, terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj? Silahkan, fadhol. Matanya sipit, mukanya lebar, rambutnya berdiri, jegrik ya. Terus bengis, terus apa lagi? Ya, mukanya seperti perisai yang dibuat dari kulit, lebar, maksudnya gempal ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik. Tafadhal. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya, atas perhatian dan waktu luangnya, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa orang-orang baik yang ada di sekitar kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita, melindungi pemimpin-pemimpinnya dan menunjukkan mereka atau ditunjukkan kepada jalan-jalan yang hak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah dan dijauhkan dari yang namanya su'ul khatimah, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga dan dijauhkan dari yang namanya api neraka, dan semoga Allah mudahkan kita untuk terlindung dari fitnah Dajjal dan tidak terkena fitnah atau kebengisan Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.